Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlili Sukanda dengan NPM 22060024. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Handayani Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum dan kebijakan publik, yang dimana merupakan salah satu tugas final dari mata kuliah hukum dan kebijakan publik dosen pengampu Bapak Mufarrul Razi Mahka SHI MH. Baik, yang pertama, relevansi antara hukum dan kebijakan publik. Hukum dan kebijakan publik sangat erat kaitannya. Hukum adalah perangkat aturan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi masyarakat dan pejabat publik. Pejabat publik adalah keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatur masyarakat, biasanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik. Relevansi di antara keduanya terletak pada fungsi hukum yang menjadi dasar pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan kebijakan publik. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau perda, dan bisa dilaksanakan dan memiliki kekuatan yang mengikat. Sebaliknya, hukum juga berkembang melalui adanya kebutuhan akan kebijakan baru akibat adanya perubahan sosial, ekonomi, ataupun politik di masyarakat. Jadi, hukum dan kebijakan publik saling berbagi peran. Hukum sebagai landasan, kebijakan tindakan nyata. Kedua, kebijakan publik sebagai proses politik. Kebijakan publik tidak lahir begitu saja, tetapi melewati sebuah proses politik yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, partai politik, dan individu. Dalam proses politik ini terdapat pendapatan dan negosiasi dan lobby-lobby dari arah kebijakan. Proses ini kadang menghasilkan kompromi antara kepentingan, sehingga hasil kebijakan yang diambil seringkali adalah hasil pertarungan berbagai kepentingan politik. Politik mempengaruhi setiap tahap perbuatan kebijakan, mulai dari perumusan masalah, penyusunan alternatif solusi, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi. Oleh karena itu, kebijakan publik seringkali disebut sebagai hasil dari arena politik dan bukan sekedar keputusan teknis. 3. Macam-macam kebijakan publik di Indonesia. Di Indonesia, kebijakan publik dapat dibedakan berdasarkan berbagai aspek, diantaranya berdasarkan tingkatan atau hierarki. Yang pertama, kebijakan tingkat pusat, undang-undang, peraturan pemerintah atau perpres. 2. Kebijakan tingkat daerah, perda, pergub, dan perwal. Berdasarkan jenis atau tujuannya. Yang pertama, kebijakan distributif. Yang kedua, kebijakan regulatif. Yang ketiga, kebijakan redistributif. Berdasarkan bentuknya, kebijakan formal yaitu tertulis dan resmi. Selanjutnya, kebijakan informal, kebiasaan dan pernyataan pejabat. Contohnya di Indonesia yang pertama itu Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan wajib belajar 12 tahun oleh Kementerian Pendidikan. Sekian, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.